Alright, welcome back Fuse. Senang banget saya ada di sini di tengah teman-teman semuanya dan izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Albert Hendrajaya dan saya dari Fuse South. Nah, masih dengan nuansa-nuansa kemerdekaan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman suka dengan judul, maka saya akan berikan judulnya adalah Independence to Speak for Christ atau kemerdekaan untuk berbicara bagi Kristus. Nah, sebelum kita mulai, kita akan doa terlebih dahulu ya. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini. Hari yang begitu luar biasa ya Tuhan, dimana kita boleh mengenal firman-Mu lebih dalam lagi. Untuk itu Tuhan, ajar kita ya Tuhan untuk memiliki hati yang mau dibentuk, hati yang mau diajar ya Tuhan. Dan yang paling pentingnya Tuhan adalah hati yang gak cuma mau menjadi pendengar firman aja, tapi kita mau memiliki hati untuk terus memilih untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan kita akan belajar tiga hal yang sangat mudah untuk dicuri oleh roh jahat ya Tuhan dalam menggenapi atau menjalankan tujuan yang Kau sudah berikan dalam kehidupan kita masing-masing Tuhan. Untuk itu ya Bapa, kita mau mempelajari tiga hal ini ya Tuhan, dan kiranya tiga hal ini memiliki fokus yang tertuju padamu saja ya Bapa, dan Kau yang mampukan kita semua ya Tuhan hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Kau yang berdaulat atas waktu ini ya Bapa, Kau yang berikan hikmat ya Tuhan agar kita bisa mengerti firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amen. Okay, so independence to speak for Christ atau kemerdekaan untuk berbicara atau bersaksi bagi Kristus. Now let me start with this one statement, and hopefully you will say this with power, with great faith gitu ya. The statement is, God has a wonderful purpose in our life. Ya, Tuhan punya tujuan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita, ya kan? Nah, Tuhan menempatkan kita di setiap lingkungan pengaruh dengan visi dan misi untuk kita mendirikan kerajaannya di bumi seperti di surga. Ya kan? Nah, apa sih lingkungan pengaruh itu? Ya kan? Jadi kalau misalnya teman-teman tahu ya, seven spheres of influence, ada seven spheres of influence yang merepresentasikan semuanya sebetulnya ya. Jadi gampangnya itu ada 7 ya kan, dan diawali dengan huruf alfabet ya, A, B, C, D, E, F, G, ada 7. Yang pertama, A stands for arts and entertainment, B stands for business, C stands for church ya kan, D stands for distribution and media, E education, F stands for family and financials, and last G is government ya kan. Nah, jadi ini adalah 7 spheres of influence. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa mulai reflect, aku ini ada di ruang pengaruh yang mana ya. Jadi itu adalah tempat-tempat di mana kita bisa membawa dampak gitu ya. Jadi yuk kita coba cek di mana sih kita berada in the 7 spheres of influence itu, ya kan. Matius 6 ayat 10 dikatakan demikian, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, ya kan. Meskipun kita ada di dunia, tapi kita bukan dari dunia karena kita sudah mengalami kasih Tuhan secara pribadi gitu ya. Jadi ingat loh ya, jadi bukan kehendaknya kita, tapi kehendak Tuhan di bumi seperti di surga gitu kan. Jadi kita akan belajar bahwa kerajaan Allah itu ada di antara kita, sebagaimana itu dijelaskan juga gitu ya di Lukas 17 ayat 21 ya kan, dimana sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu ya. Jadi salah satu tujuan kita adalah untuk terus mengalami Tuhan secara pribadi dan menghidupi kerajaan Allah yang ada di antara kita, sehingga kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Nah, masalahnya gini teman-teman, seringkali kita kepleset gitu, sering banget kita kepleset. Tahu gak sih teman-teman, ada arah tujuan kita itu sering banget dicuri gitu ya, dan biasanya tuh dibikin bingung ataupun dibikin galau dan lain-lain deh pokoknya gitu ya. Nah, ini nih yang mau kita pelajari hari ini supaya kita bisa merdeka dalam menjalani kehidupan di dalam Kristus, sehingga lebih banyak orang lagi bisa melihat Kristus dalam kehidupan kita gitu ya. Ayo kita buka ayat Yohanes 10 ayat 10. Ini yang akan menjadi anchor Bible verse-nya pada sharing hari ini ya. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan demikian, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah,
satu yang perlu kita pelajari dari ayat ini ya, supaya kita bisa hidup di dalam Kristus, ya kan? Mempunyai hidup tadi ya. Jadi tujuan kita dalam hidup ini adalah untuk terus mengalami Tuhan secara pribadi, ya kan? Nah, sekarang yang perlu kita pelajari adalah tiga kata di verse pertama ini ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Nah, ini nih yang seringkali tujuan Tuhan yang Tuhan sudah berikan atas kehidupan kita sering banget dan gampang banget untuk dicuri, dibinasakan, ya kan, ataupun dibunuh gitu ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kalau misalnya teman-teman juga mengerti gitu ya dengan satu kata bios gitu ya. Bios itu adalah artinya kehidupan yang jasmani, sedangkan zoe adalah berarti kehidupan yang rohani dan yang kekal. Dan ini adalah salah satu yang perlu kita pelajari, ya kan, zoe, supaya kita bisa mengalami zoe, ya kan, berarti kehidupan yang rohani dan kekal gitu. Hari ini kita bisa terus bersaksi bagi kemuliaan Tuhan, gitu kan. Hari ini kita akan belajar tiga hal yang mudah dicuri oleh kuasa roh jahat dalam tujuan atau panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kita akan baca dari Mazmur 1 ya, ayat 1 dan 2. Ini adalah tentang jalan orang benar dan jalan orang fasik, ya kan. Jadi inilah yang menentukan kita nih untuk kita bisa terus menghidupi firman Tuhan dan menjadi merdeka gitu ya dengan kehidupan yang kita jalani bersama Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, jadi ini adalah satu ayat yang akan kita kupas satu persatu, ya kan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan, ya kan, menurut nasihat orang fasik. Jadi kita fokus dulu ke satu kata berjalan. Berjalan itu berbicara mengenai arah tujuan hidup, ya kan, arah kemana kita berjalan, ya kan. Jadi kita perlu terus mengejar tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Kalau misalnya arahnya itu sudah nggak sesuai, maka akan sangat sulit untuk kita bisa mengenali firman Tuhan dan tujuan yang Tuhan sudah sampaikan untuk kehidupan kita gitu ya. Nah, sama juga dengan kalau misalnya kita pakai Google Maps atau GPS gitu ya, seringkali kalau misalnya kita salah jalan, ya kan, itu akan rerouting terus tuh, ya kan, mengingatkan kita untuk kembali ke jalan yang benar, ke arah yang benar, ya kan. Jadi kita perlu memiliki GPS juga dalam kehidupan rohani kita, ya kan. Bedanya GPS itu stands for God's Positioning System, ya. Nah, kita akan belajar dari Markus 5 ayat 18 sampai 20. Ceritanya tentang Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Nah, ini menarik nih, kita belajar ya. Markus 5 ayat 18 sampai 20 dikatakan demikian. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Ayat 19, Yesus tidak memperkenankannya. Tapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Ayat 20 dikatakan, orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Ya. Jadi ini cerita yang menarik. Jadi aku harap teman-teman bisa baca the whole chapter gitu ya, supaya lebih mengerti akan konteksnya. Cuman for the interest of time, mungkin aku bisa bantu rangkumin gitu ya. Kita perlu meminta dan mengejar perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita gitu ya, dan meminta Tuhan untuk senantiasa menyertai kita. Karena yang kalau misalnya kita bicara mengenai arah atau tujuan, kita harus benar-benar intim dengan Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa terus melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan kita, ya kan. Apapun situasinya kita, mungkin kita sekarang banyak dengar kebingungan ya di media, ataupun misalnya tentang outlook of the economy, ataupun mungkin teman-teman juga berada dalam situasi yang mungkin bingung atau sedih, merasa sendirian gitu ya. Itu adalah momen dimana teman-teman bisa menggunakan kesempatan ini untuk bisa lebih dekat lagi dalam Tuhan gitu ya. Jadi kita perlu meminta dan mengejar perkenanan Tuhan gitu ya dalam kehidupan kita. Dan kalau misalnya kita belajar dari cerita ini gitu ya, menarik sekali karena dari orang yang dikira kerasukan setan ini gitu ya, kemudian dia bisa menjadi penginjil Tuhan
gitu loh di daerah Decapolis tadi ya kan ya, dan mereka dan orang ini bisa menjadi dampak di daerah Decapolis, dan inilah yang menjadi tujuan yang perlu kita kejar juga dalam kehidupan kita hari ini. Jadi kita harus punya tujuan Kristus gitu. Nah, banyak sekali yang kalau misalnya kita amatin gitu ya, arah tujuan kita itu keliru gitu. Contoh misalnya ya, mungkin teman-teman hari ini bisa datang ke komsel atau mungkin ke gereja, tapi tujuannya itu apa gitu kan. Sering banget kita keliru karena kalau misalnya kita lihat surveinya nih ya, orang-orang tuh ke gereja tuh kenapa sih, alasannya apakah benar-benar punya motivasi yang mau mengejar Tuhan? Belum tentu juga. Karena kalau misalnya berdasarkan survei nih, orang-orang itu mau ke gereja ataupun mau ke komsel ataupun kemanapun deh gitu ya, di in the lines of rohani gitu, biasanya mereka itu datang hanya untuk kewajiban. Ya, jadi mungkin teman-teman bisa cek juga nih gitu ya, kalau misalnya di komsel kebanyakan datang ke komsel itu tujuannya apa sih? Apakah benar-benar mau mengenal firman Tuhan dan kemudian mempraktekannya, atau sebenarnya ya hanya kewajiban aja sih gitu, karena aduh I feel bad kalau misalnya nggak ke gereja tuh kayaknya ada yang kurang gitu loh. Jadi lebih ke perasaan gitu ya, bukan karena kita mengetahui the reason why-nya gitu ya kan. Jadi ayo hari ini kita cek motivasi dan esensinya kita ke komsel atau ke gereja atau apapun itu bentuknya gitu ya. Tujuan kita, atau misalnya tujuan kita dalam melayani gitu ya, tujuan kita dalam melayani itu untuk apa sih? Apakah benar-benar kita mau menjadi pelayan Tuhan, atau kita sebenarnya tuh juga senang dengan puji-pujian atau misalnya dengan center of attention, apapun itu bentuknya ya kan. Tujuan kita melayani itu apa? Tujuan kita dalam berkeluarga itu apa? Tujuan kita dalam bekerja itu apa? Ya kan? Jadi ayo kita cek hari ini arah tujuan kehidupan kita seperti apa. Jadi hari ini kalau kita bicara tadi ya di di Mazmur 1 ayat 1 ya kan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik tadi ya. Berjalan berbicara mengenai arah tujuan hidup kita yang perlu kita jaga, dan ini adalah yang sangat mudah untuk kita dibuat keliru gitu ya. Jadi jaga arah tujuan hidup kita. Kita perlu berdiri, kita perlu berjalan gitu ya, sesuai dengan kehendak Tuhan yang Tuhan mau tetapkan dalam kehidupan kita ya kan. Jadi terus koreksi dan kejar firman Tuhan setiap hari. Dan oh ya, ingat teman-teman, iblis itu nggak pernah mundur ya kan, ketika kita bicara mengenai arah gitu ya, arah tujuan hidup kita ya kan, arah di mana kita berjalan, itu akan banyak sekali kita mengalami godaan gitu ya. Dan kita ingat juga ceritanya bagaimana iblis mencobai Tuhan. Apakah iblis menyerah gitu ketika Tuhan sudah kuat dengan imannya ya kan? Ternyata nggak begitu. Misal ibaratnya iblis aja mencobai Tuhan berkali-kali, apalagi kita gitu ya. Nah, kita belajar dari Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan nyerah. Enggak kan? Jadi kalau teman-teman baca ya di Lukas 4 ayat 13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik ya. Menunggu waktu yang baik, ini ngeri sebenarnya teman-teman ya. Jadi iblis itu nggak pernah mundur, nggak pernah nyerah gitu dalam usahanya untuk kayak membuat arah kehidupan kita itu jadi keliru ya kan. Ibaratnya dia mencobai mencobai Tuhan aja menunggu waktu yang baik tuh. Kalau misalnya dia mundur nih, tapi nggak nyerah gitu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik ya. Nah, ini ngeri banget teman-teman. Jadi iblis nggak pernah mundur untuk menyerah, tapi untuk menunggu waktu yang baik. Maka kalau misalnya iblis aja berani gitu ya seperti itu kepada Tuhan, maka kita harus jauh lebih berhati-hati lagi ya kan, dan meminta penyertaan Tuhan untuk selalu ada dalam kehidupan kita setiap saat ya kan. Nah, kita akan balik lagi ya ke verse Mazmur 1 ayat 1 tadi ya. Kita udah bahas yang bagian berjalannya nih. Nah, kemudian kita lanjutin lagi ya ayatnya ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Nah, kita akan bahas berdirinya. Berdiri itu seringkali berbicara mengenai dasar atau fondasi ya. Jadi kalau misalnya tadi kita bahas tentang
berjalan berbicara mengenai arah tujuan hidup kita. Yang kedua adalah berdiri, ya. Berdiri itu bicara mengenai dasar atau fondasi, dan ini adalah poin kedua di mana yang seringkali itu sangat mudah untuk dicuri atau dibuat keliru, ya, arah tujuan dan juga fondasi, ya kan. Nah, kita coba pelajari lagi, ya kan. Seringkali kalau misalnya kita bahas mengenai dasar atau fondasi gitu ya, kita akan bertanya gitu ya, lebih banyak mana sih pengaruh dunia dibandingkan dengan pengaruh firman hari-hari ini, ya kan. Kebanyakan malah kita itu sangat mudah untuk di brainwash dengan pengaruh-pengaruh dunia gitu kan. Kita bahkan lebih sering toleran atau kita lebih sering hormat dan tunduk dengan orang-orang yang kuat dengan pengaruh dunia, apapun itu bentuknya, ya kan. Jadi satu pertanyaan untuk kita refleks sama-sama ya, lebih banyak mana sih pengaruh dunia atau pengaruh firman hari-hari ini, ya kan. Nah, kita akan belajar ya di 1 Korintus 3 ayat 14-16. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ya kan? Ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ya, jadi dari ayat ini kita belajar ya, apakah kita mau menjadi pelaku firman yang tahan uji? Ya. Seringkali kita bilangnya kita itu mau menjadi pelaku firman gitu ya, tapi kita belum tahan uji. Jadi hari ini kita diingatkan untuk terus bisa menjadi pribadi dalam Tuhan yang tahan uji gitu ya. Seberapa sering kita kecewa dalam melayani, dalam bekerja, dalam aktivitas dalam kehidupan kita gitu ya. Apakah kita tahan uji hari ini? Kalau misalnya kita melayani kemudian kita dikritik, atau misalnya kita bekerja kemudian kita dapat kritik, ya kan, atau bahkan kita melakukan hal baik nih, kita melakukan hal baik cuman nggak dapat ucapan terima kasih, atau bahkan orang juga nggak melihat kita, ya kan, nggak menganggap kita ada misalnya, ya kan. Bagaimana respon hati kita hari-hari ini, ya kan? Apakah kita kecewa dalam melayani, ya kan? Nah, kita perlu juga belajar bahwa kita adalah bait Allah dan Roh Allah ada di dalam kita, ya kan. Jadi kembali lagi cek respon hati kita. Kalau misalnya kita merepresentasikan bait Allah hari-hari ini, maka apa yang harus kita perbaiki dan koreksi hari ini dalam hubungan gitu ya. Cinta itu seringkali dasarnya lahir dari nafsu gitu ya, tapi kasih dari Tuhan itu lahir dari pengorbanan, ya kan. Jadi apakah kita tahan uji hari-hari ini? Kita perlu cek, ya kan, dasar atau fondasi hubungan kita di dalam Tuhan, ya kan. Banyak yang belajar gitu ya firman, ibaratnya gini, banyak yang belajar firman tapi lebih banyak lagi yang nggak percaya sebetulnya, ya kan. Jadi kalau misalnya kita hari ini baca firman dan mencari kebenaran, tetapi akhirnya menciptakan kebenaran sendiri, nah itu juga satu hal yang perlu kita koreksi juga gitu ya. Nah, kita akan baca dari Roma 10 ayat 1-3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberikan kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi justru karena tidak ada yang benar di dunia, maka Tuhan Yesus perlu turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Semua hanya oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus gitu loh, ya kan. Jadi kedua itu berbicara mengenai dasar atau fondasi ya. Jadi jangan sampai dasar atau fondasi kita itu rapuh atau salah atau keliru gitu ya. Seringkali kita baca firman tapi bukan dengan kebenaran gitu, malah kita menciptakan kebenaran itu sendiri gitu. Jadi ini yang perlu terus kita bangun gitu ya, hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya kita benar-benar memiliki fondasi yang tepat, yang sesuai dengan kebenaran Tuhan gitu, ya kan. Jadi tadi kita bahas tentang berdiri ya. Berdiri itu berbicara mengenai dasar atau fondasi. Nah, poin yang ketiga, ya kan, kalau misalnya kita baca lagi di ayatnya ya, di Mazmur 1 ayat 1,
Di sini dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan. Tadi berjalan bicara mengenai arah atau tujuan ya. Menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, ya kan, berdiri berbicara mengenai fondasi. Nah, ini yang terakhir, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, ya kan. Nah, duduk bicara mengenai mengambil pilihan. Oke, duduk bicara mengenai mengambil pilihan. Kalau bisa kita baca dari Filipi 1 ayat 21, dikatakan demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku, ya kan, aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Jadi hidup kita ya teman-teman semuanya, hidup kita itu membutuhkan pilihan. Ya, banyak dari kita itu tahu pilihan mana yang baik karena kita tidak memiliki kita nggak tahu pilihan mana yang terbaik karena kita nggak tahu arah atau tujuan kehidupan kita tuh harusnya seperti apa, ya kan. Jadi kita perlu mengenal tujuan hidup kita di dalam Tuhan itu seperti apa, ya kan. Kemudian apakah dasar atau fondasi kehidupan kita itu sudah sesuai atau belum, dan itu yang akan menentukan pilihan kita akhirnya, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita baca gitu ya dari ayat yang tadi gitu kan, dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita di dalam iman. Solusi dari tujuan atau dasar dan pilihan yang seringkali dicuri atau dibunuh dan dibinasakan oleh iblis adalah dengan memiliki kesukaan dalam firman Tuhan. Tadi ya, bersukacita dalam iman. Jadi tadi kita bicara mengenai 3 hal ya, berjalan, ya kan, itu bicara mengenai arah tujuan kehidupan kita. Kedua, kita bicara mengenai berdiri, ya kan, berdiri itu bicara mengenai fondasi, ya kan. Ketiga adalah duduk bicara mengenai pilihan. Nah, ini adalah 3 hal yang sering kali dan mudah sekali untuk dicuri, ya kan, hari-hari ini. Dan kita perlu merdeka nih ya, dengan nuansa-nuansa kemerdekaan ini kita perlu merdeka dalam menjaga 3 hal ini gitu ya. Nah, jadi kita perlu ya kan memiliki pengertian solusinya apa gitu. Solusinya adalah kesukaan dalam firman Tuhan. Nah, Mazmur 1 ayat 2 dikatakan demikian. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ya kan. Jadi inilah yang perlu kita jadikan sebagai peluru-peluru kita nih dalam berperang setiap hari, ya kan. Masih dengan nuansa-nuansa kemerdekaan nih, ya kan. Tadi kita bicara mengenai arah tujuan yang sering kali dicuri, ya kan. Kita bicara mengenai dasar yang sering kali dicuri, ya kan. Ketiga, pilihan yang sering kali keliru, ya kan. Ini yang perlu kita jaga terus. Dan peluru-peluru kita apa nih? Peluru-pelurunya adalah dengan kesukaan dalam firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 97 ayat sampai dengan 100 ya. Betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana dan daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Seringkali kita bicara gitu ya mengenai usia jasmani dan usia rohani, ya kan. Usia jasmani dan usia rohani itu berbeda ya teman-teman ya. Usia jasmani itu tidak bisa mengcover usia rohani, sedangkan sebaliknya usia rohani bisa mengcover usia jasmani, ya kan. Mungkin hari ini kita mungkin sudah tua, ya kan, atau misalnya kita masih muda, ya kan, dimanapun kita berada ya. Seringkali mungkin contohnya adalah usia yang muda, tapi sebenarnya usia rohaninya itu sudah sangat dewasa, ya kan. Itu akan sangat luar biasa kehidupannya, yang seperti kita belajar dari Yusuf, ya kan. Apakah Yusuf pernah belajar tuh mengenai tata negara gitu ya, selama 17 tahun dibuang menjadi budak gitu ya, hingga akhirnya usia 30 tahun ke atas langsung menjadi pemimpin, ya kan. Jadi kembali lagi, usia jasmani dan usia rohani itu berbeda. Usia jasmani kita mungkin boleh sudah dewasa, tapi kalau misalnya usia rohani kita masih belum dewasa, itu yang harus kita kenali gitu ya. Jadi kita perlu mengerti pentingnya perbedaan antara usia jasmani dan usia rohani ini gitu. Jadi sebagai penutup ya teman-teman, ada 3 hal yang mudah dicuri, dibunuh dan dibinasakan oleh iblis hari-hari ini, ya kan. Arah tujuan kita harus berasal dari Kristus,
arah dan tujuan kita harus berasal dari Kristus. Yang kedua, dasar, ya kan? Dasar kita harus berasal dari Kristus juga. Yang ketiga, pilihan. Pilihan kita harus terus berasal dari Tuhan, ya kan? Dan solusinya adalah untuk memiliki kesukaan akan firman Tuhan, dan kita perlu merenungkannya ini setiap hari dan kemudian melakukannya. Jadi ini adalah 3 hal yang perlu kita jaga, yang perlu kita hidupi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga sharing ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Hopefully ini bisa menjadi rema juga dalam kehidupan kita. I would like to close with a prayer. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini ya Tuhan, dimana kita boleh mengenal ya Tuhan 3 hal yang mudah dicuri, dibunuh, dan dibinasakan oleh iblis ya Tuhan. Tapi untuk itu ya Bapak, kita mau serahkan ya Tuhan arah tujuan dari kehidupan kita sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Yang kedua, kita juga mau menyerahkan ya Tuhan, dan ajar kita itu untuk bisa mengerti dasar daripada-Mu ya Bapak. Dan kiranya itu bisa menjadi fondasi yang kuat ya Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga ya Tuhan, yang kita mau belajar ya Tuhan adalah memiliki pilihan yang tepat itu di dalam Kristus ya Tuhan. Dan untuk itu ya Bapak, ajar kita ya Tuhan untuk bisa memiliki kemauan untuk terus melibatkan Engkau dalam setiap keputusan kita, apapun itu bentuknya ya Bapak. Dan kita percaya ya Tuhan, hari ini Tuhan kita boleh belajar solusinya apa ya Tuhan, yaitu memiliki kesukaan akan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya kita bisa terus intim dalam menjalani hubungan ini dengan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan ucap syukur ya Tuhan. Haleluya. Amen. God bless you.